Selamat pagi pada teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara Dima dari kelas E semester 3 TI 1. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat 5 halaman website yang dimana di dalamnya itu memuat grid, tipografi, color, dan juga table. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Exam dan juga Visual Studio Code. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat suatu folder kerja. Kita masuk dulu ke Drive C, kita pilih Exam, kita pilih htdocs. Nah, kita buat suatu folder. Oke, di sini saya akan membuat website rumah atau properti. Jadi saya beri nama properti. Oke. Kita buat folder baru lagi, gambar. Ini untuk memuat semua gambar yang nanti akan kita gunakan di website kita nanti. Setelah sudah, kita aktifkan Exam. Start sampai dia jadi warna hijau. Kita minimize, kita buka Visual Studio Code. It's waiting. Oke. Kita pilih new file. Oke. Kita save as. htdocs property. Kita beri nama index.php. Kita pilih PHP dan di sini kita klik save. Dia akan muncul seperti ini. Sekarang kita ketikkan skripnya. Jadi di sini kita akan menggunakan Bootstrap. Di sini skripnya kita gunakan referensi dari W3 School. Kita pilih Bootstrap yang Learn Bootstrap 4. Di sini kita pilih Grid Basic. Nah, di bagian Grid Basic ini ada banyak pilihan yang dapat kita gunakan. Kita pakai yang ini, yang Unique Responsive Column. Pilih Try It Yourself. Kita copy skripnya, Ctrl A, Ctrl C, kita buka Visual Studio Code. Oke. Kemudian kita pilih file, save all. Kita pilih file, save all. Kita jalankan dengan cara ketik localhost / nama folder yang tadi kita buat. Ini tampilannya seperti. Nah, tampilannya ini merupakan fluid, yang dimana dia akan memenuhi layar. Nah, jadi Grid Basic itu dapat memudahkan kita untuk membuat tata letak elemen di suatu web. Jadi dia juga terdiri dari baris dan kolom. Jumlah kolomnya itu bernilai 12 di seluruh halaman. Nah, di sini kita juga dapat membagi kolom itu menjadi sesuai keinginan kita. Nah, di sini terdiri dari 2 kolom 1 baris. Di sini ada
4, dan 8, maka jumlahnya itu jadi 12. Bisa juga teman-teman taruh di sini 3, 3, 3, 3, 3. Hasilnya juga nanti 12, tapi dia punya 4 kolom. Jadi teman-teman itu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Di sini saya sudah mempunyai website yang telah jadi, yaitu website properti. Yang di dalamnya itu ada indeks. Oke. Seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan script yang telah saya buat di bagian indeks. Bagian HTML ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link, tautan, dan blok quote untuk halaman web dan aplikasi. Di bagian HTML ini ada dua bagian yang penting. Yang pertama itu adalah head. Yang saya blok ini merupakan bagian head. Dan bagian ini merupakan body atau bagian badannya. Kita run dulu. Oke, ini website yang telah saya buat. Saya akan jelaskan. Bagian ini container float. Oke. Dan ada juga gambar. Oke. Cara untuk memasukkan gambar seperti ini. Di sini saya menggunakan 100% dan juga gridnya itu 12, sehingga hasilnya seperti ini. Dia akan memenuhi layar kalau kita menggunakan container float. Kemudian bagian ini untuk menampilkan tulisan berjalan pada web kita seperti ini. Oke. Nah, bagian yang saya blok ini adalah script untuk pembuatan navbar. Oke. Kita dapat mengopinya dari bagian ini. Di bagian sini. Ini navbar yang saya pakai. Setelah teman-teman copy, teman-teman dapat menggantinya. Di sini saya menggunakan 5 halaman, yaitu home, sell, rent, contact, dan about me. Teman-teman juga dapat mengganti warnanya di bagian sini. Oke. Dengan warna-warna. Oke. Warna-warna ini
Seperti kita ganti warna jadi danger. Kita Ctrl S dulu. Tiap kali melakukan sebuah perubahan kita harus save dulu. Dia akan berubah seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada ini hanya untuk sebuah tulisan saja. Hasilnya seperti ini. Oke. Di sini script untuk menengahkan tulisan yang saya blok ini. Jadi kita gunakan center. Nah, bagian H4, H6 ini untuk merubah ukuran tulisan. Teman-teman dapat mengopinya di bagian sini. Ini adalah referensinya. Seperti kita rubah. Nah, dia akan berubah seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah saya akan menaruh sebuah gambar dalam blog saya, dalam website saya. Sini. Saya gunakan Justify Content Center. Masukkan gambar. Nah, ini adalah file gambar yang folder yang tadi kita buat. / nama gambarnya. Oke, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Dia akan di tengah. Selanjutnya, saya akan membuat tulisan di bawah gambar tersebut. Nah, ini gunanya grid basic. Jumlahnya harus 12. Jadi di sini saya buatnya jadi 4, jumlahnya 12. Di sini saya gunakan ini lagi Justice Content Center untuk menengahkan tulisannya. Bagian ini untuk memberi warna latar belakang dari tulisan yang kita buat seperti ini. Ini 4. Oke. Selanjutnya kita lanjut pada halaman berikut, yaitu sel. Ya. Saya akan jelaskan skripnya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk membuat halaman baru. Contohnya seperti ini. Kita klik yang tadi file yang telah kita buat. New file, kita beri nama sesuai yang kita mau. Contohnya
Coba kita kopas dari referensi tadi. Nah, kita rubah ke PHP. Oke, udah seperti ini. Jadi langkah ini kita lakukan di tiap website yang akan kita buat untuk membuat halaman baru. Oke, kita kembali lagi pada website yang telah jadi. Seperti ini. Jadi mudah saja kalau misalnya halaman pertama sudah jadi, contohnya ini, kita langsung kopas saja. Oke. Saya bikin contoh. Oke. Kita langsung copy paste saja script yang tadi untuk membuat halaman yang baru. Ya, seperti PHP selalu hilang ya. Oke. Seperti ini. Jadi teman-teman tinggal rubah saja sesuai keinginan dan kebutuhan teman-teman. Oke, next. Saya delete saja. Kembali ke sel. Oke. Nah, yang beda tadi sama halaman pertama saya yaitu bedanya di bagian gambar. Oke, halaman kedua saya menggunakan gambar yang lain. Tapi caranya masih sama seperti di halaman pertama tadi. Ini juga untuk menampilkan tulisan berjalan seperti ini. Bagian ini untuk membuat navbar. Oke. Jadi navbar ini adalah navigation bar, merupakan komponen website yang berupa menu. Menu-menu tadi seperti ini. Menu home, sell, rent, contact, about me. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian tipografi. Oke, tipografi ini digunakan untuk merubah ukuran dari suatu tulisan seperti ini. Itu adalah tipografi. Nah, di sini kita dapat menerapkannya di bagian ini. Seperti yang tadi sudah dicontohkan. Oke, dia semakin besar. Oke, kemudian bagian ini merupakan fungsi dari basic grid. Oke. Bagian sini ini saya gunakan table. Oke, table.
Jadi kita dapat membuatnya dari referensi W3 School. Terdapat banyak referensi, yang saya ambil adalah bagian ini. Teman-teman dapat melihatnya. Oke. Hasilnya itu di bagian sini. Ini adalah tabel yang telah dibuat. Oke. Oh, salah. Nanti ini adalah bagian tabelnya. Ini bagian tabelnya. Teman-teman dapat membuka di W3 School di bagian table. Di sini banyak referensi, yang saya pilih adalah yang berwarna-warni ini. Di sini teman-teman juga dapat mengganti warna-warna tabelnya. Nah, mengganti warna itu dari sini. Active, Success, Danger. Mereka punya arti yang berbeda-beda. Warna ini kayaknya kuning. Oke. Ya. Di sini saya juga gunakan ini untuk memasukkan foto dan tulisan seperti ini. Seperti ini. Itu saya menggunakan card. Oke, lanjut di halaman berikutnya itu Ren. Masih sama penjelasannya. Oke. Ini untuk bagian gambar. Nah, nih. Halaman ketiga saya seperti ini. Ini untuk membuat gambar berjalan. Nah, di sini kita dapat mengganti warna ini. Warna-warna ini dapat diganti dengan color. Contohnya, kita dapat ganti di bagian sini. Oke. Contohnya kita pakai blue, Ctrl S, kita refresh, ya, dia berubah menjadi biru. Kemudian di sini ada bagian untuk navbarnya lagi. Ini untuk tulisan, font, tipografinya. Ini bagian grid basicnya. Oke. Ini untuk gambar. Ini untuk tabel. Oke. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke bagian keempat, halaman keempat. Ada kontak nih.
Skripnya juga masih sama seperti halaman berikutnya, bedanya di sini gambar. Bagian tulisan, bagian ininya semua masih sama. Navbar, tipografi, grid basic. Di sini saya, halaman ini saya menggunakan 12, hasilnya seperti ini. Dia di tengah karena tidak dibagi. Oke, teman-teman bisa merubah ukuran hurufnya, tipografi menggunakan ini. Oke, contohnya ada di sini. Oke, dapat dirubah H1-nya sampai H6. Ukurannya seperti ini. Semakin besar berarti semakin kecil ukuran hurufnya. Oke. Ini bagian gambar dan tulisannya. Apa di sini? Ini. Teman-teman dapat menyesuaikan bentuk gambarnya dari ini. Width-nya. Diganti berapa? Kita refresh. Dia jadi lebih besar. Di sini saya tambahkan tulisannya di bawah, tipografi. Oke. Halaman ke 4 saya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke halaman kelima. Seperti ini halaman kelima saya itu about me, profil saya. Seperti ini. About me. Masih sama juga skripnya dengan skrip sebelumnya. Hanya bedanya itu bagian gambar. Teman-teman dapat mengganti gambarnya, terserah. Tapi namanya harus sama seperti nama yang teman-teman taruh di file gambar tadi. Oke. Seperti itu. Oke. Ini untuk gambar berjalan tadi. Ini. Oke, saya gunakan warna pink. Ini untuk bagian navbarnya, navigation bar atau menu. Ini gambar berjalan lagi. Ini bagian gambarnya seperti ini, seperti itu. Dan ini adalah bagian tulisannya atau basic grid yang saya gunakan 12. Seperti ini, dia tidak dibagi karena saya gunakan 12. Oke, baik, sekian saja tutorial dan penjelasan dari pembuatan 5 halaman website yang memuat grid basic, tipografi, table, dan color. Saya ucapkan terima kasih dan maaf jika ada kesalahan dalam video ini.